Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini kita belajar konsep vektor. Yang akan dibahas pengertian, notasi, jenis-jenis, dan kesamaan vektor. Langsung saja pengertian. Vektor itu termasuk besaran. Besaran itu sendiri ada skalar dan vektor. Bu Vita berikan keduanya agar kalian tahu perbedaannya di mana. Yang skalar dulu, yaitu besaran yang mempunyai nilai saja. Contohnya, jarak, panjang, waktu, massa, volume, kelajuan, dan lain-lain. Sedangkan vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi perbedaannya di situ. Kalau skalar hanya nilai saja, kalau vektor itu nilai dan arahnya juga diperhatikan. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, momentum, dan lain-lain. Secara geometris, vektor itu digambarkan dengan ruas garis berarah yang mempunyai titik pangkal di sini, yang biasanya diberi nama dengan satu huruf besar. Kita misalkan beri nama A. Lalu ada titik ujung yang sebelah sini, Vita beri nama B. Lalu ada panjang ruas garis dari sini, dari titik pangkal ke titik ujung, menyatakan besarnya atau nilainya. Sedangkan anak panah di sini menyatakan arahnya. Paham ya, Nak? Sekarang notasinya. Biasanya yang sering digunakan adalah yang dua ini, dengan dua huruf besar. Yang huruf pertama menyatakan titik pangkalnya, yang huruf kedua menyatakan titik ujungnya, dan ada tanda panah ke kanan di atasnya. Ya, atau dengan satu huruf kecil yang biasanya dituliskan di tengah-tengah ruas garis tersebut, lalu biasa di atasnya itu ada tanda panah ke kanan. Paham ya, Nak? Lalu vektor di R2. Vektor di R2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan. Yang namanya pasangan berarti ada dua bilangan yang dituliskan dengan matriks kolom seperti ini, jadi vertikal atau tegak, atau matriks baris seperti ini, horizontal atau mendatar. Misalkan kita menuliskan yang vertikal, jadi matriks kolom XY. Nah, bilangan yang di atas itu yaitu bilangan pertama yang menunjukkan bahwa dia itu bergesernya ke kanan atau ke kiri. Jadi di sini kalau ke kanan itu nanti bilangannya positif, kalau ke kiri bilangannya negatif. Nanti lebih jelasnya di contoh soal. Nah, bilangan yang kedua itu menunjukkan bergeraknya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah nanti bilangannya negatif. Kalian bayangkan saja saat belajar bidang koordinat kartesius, di situ ada sumbu X, sumbu Y. Lalu kan kalau yang sebelah kanan di sumbu X itu positif angka-angkanya, bilangan-bilangannya. Kalau yang sebelah kiri kan negatif. Lalu yang sumbu Y di atasnya angka 0 itu kan positif, di bawahnya angka 0 itu kan negatif. Nah, seperti itu konsepnya. Contohnya, di sini ada vektor AB. Vita menentukan vektor AB tersebut. Nah, kita tentukan bilangan yang pertama yang di atas. Itu bergerak kanan atau kirinya. Sekarang dari titik A, bagaimana caranya ke titik B? Bergeraknya ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan. Berapa langkah di sini? 1, 2. Udah 2 langkah, karena ke kanan berarti positif, berarti di sini 2. Lalu dari titik yang terakhir tadi ke B, kita bergeraknya ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti di sininya 3. Lalu kita tentukan lagi vektor CD. Dari C ke D, kita geraknya kanan kiri dulu ya. Sekarang dari C
Biar ke D, kita geraknya ke kanan atau kiri? Ya, ke kanan. Berapa langkah? 1. Berarti di sini 1. Lalu, dari titik yang terakhir tadi ke D, kita bergeraknya ke atas atau ke bawah? Ya, ke bawah. Ke bawah berarti negatif. Berapa langkah tadi? 1. Berarti negatif 1. Sekarang lagi E, F. Dari E ke F. Dari titik E ke F itu bergeraknya ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kiri. Berapa langkah? 1. Karena ke kiri berarti negatif 1. Lalu dari titik yang terakhir tadi biar ke F, kita bergeraknya ke atas. Berapa langkah? 1, 2. 2 langkah ke atas berarti positif. Berarti di sini 2. Jelas ya, Nak? Sekarang kalau vektor di R3, vektor di R3 dinyatakan sebagai 3 bilangan yang dituliskan dengan matriks kolom. Sama konsepnya kayak tadi. Kalau tadi hanya 2 bilangan, ya ini 3 bilangan. Dinyatakan dengan matriks kolom atau matriks baris. Nah, sekarang bilangan yang pertama yang di atas itu menyatakan depan belakangnya. Jadi bergeraknya ke depan atau ke belakang. Kalau ke depan berarti positif, kalau ke belakang berarti negatif. Bilangan yang kedua itu bergerak kanan kirinya. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri itu berarti negatif. Bilangan ketiga menyatakan atas bawah. Kalau atas berarti positif, kalau bawah negatif. Contohnya, nih jadi yang X itu yang ke depan belakangnya. Kalau yang Y berarti yang menyamping kanan kirinya. Sedangkan yang ke atas bawah itu Z. Sekarang kita nyatakan vektor DF. Dari D ke F. Yang pertama apa di sini? Depan belakang. Dari D mau ke F, kita harus ke depan atau ke belakang? Ya, ke depan, ke sini, ke depan. Sedangkan DA itu panjangnya berapa? Dilihat di sini. DA itu kan panjangnya seperti CB, yaitu di sini 7. Berarti di sini 7 karena ke depan berarti positif. Sekarang dari titik yang terakhir tadi biar ke F, bilangan kedua kita gesernya kanan kiri. Biar ke F kita ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan. Berapa di sini panjangnya? Ya, 10. Lalu bilangan yang ketiga menyatakan atas bawahnya. Dari titik yang terakhir kita ke F berarti ke atas. Berapa di situ? 6. Nah, jelas ya, Nak? Sekarang kita nyatakan yang vektor FC. Bilangan pertama menyatakan depan belakang. Dari F ke C itu kita ke belakang atau ke depan? Ya, ke belakang di sini. Berapa FG? Yaitu 7 karena ke belakang berarti negatif 7. Bilangan kedua kanan kirinya. Dari titik yang terakhir tadi biar ke C, kita perlu geser ke kanan atau ke kiri? Atau bahkan tidak keduanya? Ya, kita tidak perlu bergeser, berarti di sini 0. Lalu bilangan yang ketiga menyatakan atas bawahnya. Dari yang titik terakhir tadi biar ke C, berarti kita ke bawah. Bawah itu berarti negatif. Di situ bilangannya 6. Udah, jelas ya, Nak? Sekarang ada jenis-jenis vektor. Yang pertama vektor posisi. Posisi titik pangkal di titik asal, titik origin, yaitu di 0,0. Vektor 0 berarti panjangnya itu sama dengan 0. Tidak memiliki arah yang jelas dan dinotasikan seperti ini. Vektor satuan berarti panjangnya satu satuan. Vektor basis, vektor satuan yang tegak lurus.
Nanti ini jenis-jenis vektor biasanya lebih jelas digunakan di soal-soal. Sekarang kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Jadi syarat keduanya ini harus memenuhi panjang dan arahnya juga sama. Nah, dari ketiga vektor tersebut, coba yang merupakan dua vektor yang sama, yang mana? Ya, yang U dan V. Vektor U sama dengan vektor V. Lalu vektor U, misalkan vektor U dan vektor W, walaupun panjangnya sama, tapi kan arahnya berbeda. Berarti di sini kita ngambil yang vektor U itu tidak sama dengan vektor W. Sekarang kita temukan syarat-syaratnya. Vektor U itu berapa, Nak? Ini bergerak ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3. 3 ya, 3. Lalu bergerak ke atas 1, berarti 3, 1. Lalu vektor B juga sama, dari sini 1, 2, 3. Terus bergerak ke atas 1, 1. Sedangkan yang ini vektor U itu 3, 1. Sedangkan vektor W berapa? Ke kiri, berarti negatif 3, 1. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut kalian generalisasikan untuk menemukan syaratnya. Nah, di sini kan 3 sama-sama dengan 3 kan. Lalu di sini 1, 1. Berarti apa? Ketika dua vektor sama, berarti kalau di R2, vektor U X1, Y1 misalkan bilangannya di sini, dan vektor W X2, Y2 sama jika dan hanya jika X1 itu sama dengan X2. Nih kan 3 sama dengan 3. Dan Y1 sama dengan Y2. Nih 1 sama dengan 1. Lalu kalau di R3 logikanya sama, Nak. Ibu hapus dulu. Kalau di R3 berarti kan ada 3 bilangan X1, Y1, Z1, dan yang vektor V X2, Y2, Z2. Berarti kalau dua vektor itu dikatakan sama jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Nah, itulah yang dinamakan kesamaan vektor. Jelas ya, Nak? Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Untuk latihan soalnya dilanjutkan di grup pembelajaran. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.